Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Puji syukur yang kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tak lupa salawat serta salam yang tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Perkenalkan, nama saya Alia Khairunisa, mahasiswa Universitas Sriwijaya, Prodi Pendidikan Guru, Pendidikan Anak Usia Dini, semester 1, angkatan 24, kampus Palembang. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang konsep dasar landasan pendidikan anak usia dini, mata kuliah belajar dan pembelajaran. Baiklah, saya mulai dari pengertian konsep landasan pendidikan. Konsep adalah gambaran atau acuan abstraksi suatu ide, atau bisa dimaksud dengan rancangan. Istilah konsep berasal dari bahasa Latin, yaitu conceptum, yang artinya sesuatu yang dipahami. Landasan adalah pijakan atau tempat bermula suatu perbuatan, sedangkan pendidikan adalah usaha dasar terencana adanya proses belajar dan pembelajaran, dan untuk mengembangkan potensi peserta didik. Jadi, konsep dasar pendidikan adalah suatu rancangan pijakan bermula perbuatan adanya proses belajar dan pembelajaran untuk mengembangkan potensi peserta didik. Berikutnya ada landasan PAUD. Landasan PAUD terdiri dari landasan yuridis, landasan filosofi, landasan empirik, dan landasan teoritis. Landasan yuridis sebagai pendidikan adalah sebagai landasan utama dalam sistem pendidikan yang mengandung seluruh norma dan aturan yang berlaku dalam sistem pendidikan yang termaktub dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Salah satu implikasinya adalah jabatan guru, karena jabatan guru merupakan sebuah profesi. Berikut landasan yuridis internasional 1, The Salamanca Statement di Spanyol tahun 1994. Berikutnya Commitment Education for All di Jomtien, Thailand tahun 1999. 3. Deklarasi Dakar di Senegal tahun 2000. 4. Deklarasi World Fit for Children tahun 2002. 5. Convention of the Right of the Children di New York tahun 2002. 6. Millennium Development Goals. Selanjutnya, landasan yuridis nasional 1. Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea keempat, yang berisi bahwa kemudian daripada itu untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar pada Tuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam pemusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna alinea keempat adalah menjelaskan tentang fungsi sekaligus tujuan negara Indonesia setelah merdeka, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Selanjutnya, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kemudian, keberadaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia ini untuk meneguhkan kemerdekaan bangsa Indonesia dan tujuannya setelah merdeka sebagai negara. Selain itu, jadikan Indonesia berkedaulatan rakyat dengan Pancasila sebagai dasar negara. 2. Dalam amandemen Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28B ayat 2 dinyatakan bahwa setiap anak berhak atas keberlangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang, serta berhak atas pelindungan dari kekerasan dan diskriminasi. 3. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1974 tentang Kesejahteraan Anak. A. Bahwa anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakkan oleh generasi sebelumnya. B.
bahwa agar setiap anak mampu memikul tanggung jawab tersebut, maka ia harus mendapat kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar, baik secara rohani, jasmani, maupun sosial. C. Bahwa di dalam masyarakat terdapat pula anak-anak yang mengalami hambatan kesejahteraan rohani, jasmani, sosial, dan ekonomi. D. Bahwa pemeliharaan kesejahteraan anak belum dapat dilaksanakan oleh anak sendiri. E. Bahwa kesempatan, pemeliharaan, dan usaha menghilangkan hambatan tersebut hanya akan dapat dilaksanakan dan diperoleh bila mana kesejahteraan anak terjamin. F. Bahwa untuk mencapai maksud tersebut perlu menyusun undang-undang yang mengatur kesejahteraan anak. Selanjutnya, 4. Tahun 1974 tentang kesejahteraan anak, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Pasal 9 Ayat 1 Perlindungan Anak dinyatakan bahwa setiap anak berhak memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat bakatnya. 5. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Bab 1 Pasal 1/14 menyatakan bahwa pendidikan anak usia dini adalah suatu upaya pembinaan yang ditujukan kepada anak sejak lahir sampai usia 6 tahun yang melalui pemberian rangsangan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani agar anak memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut. 6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan bahwa dalam rangka ketentuan Pasal 35 Ayat 4, Pasal 36 Ayat 4, Pasal 37 Ayat 3, Pasal 42 Ayat 3, Pasal 43 Ayat 2, Pasal 59 Ayat 3, Pasal 60 Ayat 4, dan Pasal 61 Ayat 4 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional perlu menetapkan peraturan pemerintah tentang Standar Nasional Pendidikan. Berikut landasan filosofi adalah prinsip dan keyakinan dasar yang mendasari konsep, teori, atau sistem tertentu. Landasan filosofi yang meliputi: yang pertama adalah orang tua yang mendidik anak seperti akhlak sopan santun yang baik, anak yang jujur, taat agama dengan mengenali anak ke Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua adalah pendidik. Guru di sekolah mengajarkan anak ilmu yang sesuai umur mereka secara bertahap-tahap. Dan yang terakhir adalah orang dewasa di sekitar anak dengan adanya lingkungan yang baik untuk anak akan menjauhi dengan pergaulan yang buruk. Selanjutnya, landasan empirik adalah proses perkembangan akan memberi sebuah arahan gambaran tentang pendidikan dan tantangan masa depan terhadap dunia. Pendidikan landasan empirik akan pentingnya pengelola kegiatan di Taman Penitipan Anak adalah berdasarkan data dari Departemen Sosial Republik Indonesia tahun 2000 mendeskripsikan bahwa tercatat 778 lembaga penitipan anak dan sekarang diperkirakan 1.100 lembaga yang tersebar di ibu kota provinsi, kabupaten, maupun kecamatan. Lembaga ini berada di lingkungan pemerintah, perkantoran, pabrik, areal pasar, dan perkebunan. Pengelola lembaga ini secara profesional, semi-profesional, atau bahkan masih konvensional. Tetapi pada umumnya, lembaga ini hanya mengutamakan kesejahteraan anak, belum menyentuh pendidikan secara utuh dan menyeluruh. Selanjutnya, landasan keilmuan. Jalur pendidikan ada formal, non-formal, dan informal. Pendidikan formal adalah pendidikan yang dilakukan di dalam suatu institusi resmi yang disebut sekolah. Pendidikan non-formal adalah pendidikan tambahan di luar sekolah seperti kursus dan lembaga pelatihan. Sedangkan pendidikan informal adalah sebagai pendidikan dari lingkungan keluarga sebelum anak menginjak masa sekolah. Tingkat usia pada satuan pendidikan adalah sebagai berikut. 0-2 tahun adalah dari keluarga, 2-3 tahun TPA, 3-4 tahun kelompok bermain atau disebut KB, 4-6 tahun taman kanak-kanak disebut TK, 6-8 tahun SD kelas awal. Selanjutnya, landasan teoritis adalah menjelaskan proses pembelajaran, penerapan, interpretasi, dan tujuan pendidikan. 1. Potensi perkembangan anak sebagai peserta didik. 2. Anak sebagai generasi penerus perlu sehat, cerdas, dan terampil. 3. Perkembangan anak perlu dibangun atas dasar kecerdasannya, yaitu A. Kecerdasan verbal, B. Logikal matematikal,
C. Visual spatial berpikir. D. Dimensi stereometris. E. Bodily kinestik, gerak tari. F. Intrapersonal, memahami diri. G. Interpersonal, memahami dan menyesuaikan diri dengan lingkungan. H. Naturalis, menikmati dan memanfaatkan alam. I. Moral spiritual. 4. Anak sebagai manusia memiliki kemampuan tak terbatas. Selanjutnya, definisi belajar dan pembelajaran. Belajar adalah usaha yang dilakukan oleh individu secara sengaja atau tidak. Yang kedua adalah melalui latihan atau pengalaman. Yang ketiga, melibatkan aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang keempat, adanya interaksi dengan individu atau lingkungan. Yang kelima, mencapai tujuan tertentu. Yang keenam, adanya perubahan tingkah laku yang bersifat permanen untuk meningkatkan kualitas diri. Sedangkan pembelajaran adalah usaha yang dilakukan secara sengaja, terarah, dan terencana. Yang kedua, memiliki tujuan yang telah ditetapkan terlebih dahulu. Yang ketiga, pelaksanaannya terkendali. Yang keempat adalah adanya proses belajar. Berikutnya adalah komponen belajar dan pembelajaran, yaitu kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain. Komponen belajar yang pertama adalah sumber belajar seperti buku, artikel, video, situs web, dan lain-lain. Yang kedua, dari individu lain yang merujuk pada dalam proses belajar dan mengajar dapat mencakup guru, mentor, teman, dan orang lain yang dapat memberikan panduan, dukungan, dan umpan balik kepada seseorang saat mereka belajar. Yang ketiga adalah individu seperti akan hal heutagogik. Yang keempat adalah lingkungan yang mendukung. Selanjutnya, komponen pembelajaran. Ada guru, siswa, tujuan, materi, metode, alat, dan evaluasi. Interaksi yang terjadi antara komponen guru dan siswa itu harus adil, yakni adanya komunikasi yang timbal balik di antara keduanya, baik secara langsung maupun tidak langsung, atau melalui media. Siswa jangan selalu dianggap sebagai subjek belajar yang tidak tahu apa-apa, memiliki latar belakang, minat dan bakat, kebutuhan, serta kemampuan berbeda. Peranan guru tidak hanya terbatas sebagai pengajar, yaitu penyampaian ilmu pengetahuan, tetapi juga sebagai pembimbing, pengembangan, dan pengelola kegiatan pembelajaran yang dapat memfasilitasi kegiatan belajar siswa dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Selanjutnya, jenis-jenis belajar dan pembelajaran. Jenis belajar ada auditory, verbal, dan kinestik. Tipe auditory merupakan tipe belajar dengan cara mendengar segala jenis bunyi dan kata yang diciptakan maupun diingat. Tipe auditory adalah seseorang yang lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang didengarkan, termasuk penjelasan tertulis akan lebih cepat menyerap informasi melalui apa yang didengarkan, termasuk penjelasan tertulis akan lebih mudah diserap melalui pendengaran. Berikutnya, tipe verbal adalah gaya belajar yang lebih berfokus pada penglihatan, artinya dalam proses pembelajaran untuk melihat hal baru, maka perlu melihat sesuatu secara visual agar menjadi lebih mudah dimengerti dan dipahami. Gaya bahasa seperti ini lebih nyaman digunakan untuk belajar karena menggunakan garis, warna, maupun bentuk. Tipe kinestik adalah proses pembelajaran yang mengandalkan sentuhan atau rasa untuk menerima informasi dan pengetahuan. Seseorang yang memiliki gaya kinestik cenderung suka melakukan, menyentuh, merasa, bergerak, dan mengalami secara langsung. Jenis-jenis pembelajaran ada individu, kelompok, berpusat pada guru, dan berpusat pada anak. Selanjutnya, manfaat atau hasil dan fungsi atau hal yang mendukung belajar dan pembelajaran. Berikutnya, manfaat belajar. Menambah pengetahuan dan adanya perubahan perilaku. Manfaat pembelajaran menghasilkan peserta pendidik yang memiliki kompetensi yang baik dan dapat digunakan oleh masyarakat selanjutnya. Selanjutnya, fungsi belajar mempersiapkan suatu hal yang akan terjadi atau sudah terjadi dan melibatkan proses tahu dan tidak tahu. Fungsi pembelajaran menguasai materi yang disampaikan dan dapat mengimplementasikan materi pada lingkungan sekitar. Jadi, kesimpulannya adalah memahami bagaimana peran keluarga dan lingkungan sosial berkontribusi pada perkembangan anak dan bagaimana bekerja sama dengan orang tua untuk mendukung pendidikan anak.
Selanjutnya, mengetahui landasan apa saja yang terdapat pada pendidikan anak usia dini dan juga mengembangkan sikap profesional dan etis serta kreatif dalam praktik pendidikan anak usia dini, termasuk memahami tanggung jawab dan peran pendidik. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.